Sorotan lainnya, Saudara, Ancol masih menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi warga Jakarta saat libur akhir tahun. Namun di masa pandemi ini, sejumlah persyaratan ketat terutama protokol kesehatan harus ditaati baik oleh pengelola di lokasi wisata maupun oleh pengunjung. Di hari kedua tahun 2021 ini, Ancol kembali buka seperti biasa. Sebelumnya Ancol tutup di tanggal tertentu, yaitu pada 25 Desember, 31 Desember, dan 1 Januari. Pembelian tiket pun dilakukan secara daring. Sementara para pengunjung di kawasan Ancol diminta untuk tidak berkerumun dan jaga jarak, menggunakan masker serta mencuci tangan. Namun sejumlah pengunjung terlihat abai protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tetap berkerumun. Sementara di kawasan Malioboro, Yogyakarta masih dipadati wisatawan. Kepadatan terlihat baik di jalur pejalan kaki di kawasan wisata Malioboro hingga ruas jalan kendaraan bermotor. Antisipasi penyebaran virus COVID-19, wisatawan yang masuk ke kawasan Malioboro wajib melewati pintu pemeriksaan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Yogyakarta memasang pagar pembatas di sekitar plang Jalan Malioboro. Libur panjang tahun baru juga dimanfaatkan wisatawan mengunjungi berbagai tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Antrean kendaraan wisatawan ini terjadi di depan pintu masuk tempat wisata. Untuk mengurai kemacetan, polisi dari Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem satu arah dari Bandung menuju Lembang. Kondisi terkini di sejumlah tempat wisata saat libur tahun baru di tengah pandemi COVID-19 dilaporkan dua jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Pantai Ancol, Jakarta, dan Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Saya ke Cindy dulu. Cindy, Ancol tutup jam 7, banyak aturan juga di sana, tapi apa yang dilakukan pengelola supaya aturan itu dipatuhi? Ya Riko, sebenarnya ada beberapa persyaratan bagi para pengunjung yang mau berwisata ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Misalnya yang pertama adalah syaratnya harus membeli tiket secara daring. Tidak lagi melayani pembelian tiket di loket. Nah, tadi kami sempat memantau di jelang gerbang masuk Taman Impian Jaya Ancol. Rupanya masih cukup banyak pengunjung yang masih belum tahu informasi ini sehingga mereka kemudian melipir untuk membeli tiket itu terlebih dahulu secara online. Sudah ada petugas juga sebenarnya yang di sana untuk menginformasikan. Nah, pantauan hingga sore hari ini masih ramai, memang tidak seramai jika tadi pukul 3 atau 4 sore, tapi hingga sore hari ini masih ada pengunjung yang menghabiskan akhir pekannya ini, baik itu misalnya menggelar tikar di tepi pantai maupun juga masih ada yang berenang di kawasan pantainya. Tapi tadi sudah diingatkan juga dari pihak Ancol, pukul 18.00 aktivitas berenang harus sudah dihentikan. Jam operasional hari ini dan juga besok atau tanggal 2 dan juga 3 Januari 2021 di Ancol dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Tapi untuk di kawasan pantainya hingga jam 7 malam. Setelah itu atau setelah dari tanggal 3 nantinya akan beroperasi seperti biasa lagi. Sebenarnya sudah ada pembatasan jumlah pengunjung juga, yaitu 50% saja. 50%-nya ini berarti sekitar 60.000 orang, tapi untuk di seluruh wilayah Taman Impian Jaya Ancol. Dan memang rata-rata atau 70% kurang lebih kalau mengutip dari pihak Ancol, mereka memilih untuk menghabiskan waktu atau berlibur di kawasan pantai. Selama pandemi, jika di akhir pekan atau di masa liburan, menurut pihak Ancol, biasanya bisa mencapai 30.000 orang yang berlibur, dan hari ini angka itu sudah terpenuhi karena sudah padat, sudah 30.000 orang, sehingga tadi pukul 4 untuk gerbang masuk ke Ancol tadi sempat ditutup. Ini juga untuk membatasi jumlah orang yang ada di dalam, hanya menerima orang-orang yang sudah melakukan reservasi. Jadi Taman Impian Jaya Ancol untuk hari ini tidak menerima atau melayani pengunjung dalam waktu dekat. Kemudian juga terkait protokol kesehatan untuk masker misalnya sudah diingatkan juga dari pihak Ancol, tapi kami pantau memang masih ada yang abai. Tidak semuanya menggunakan masker secara benar, yaitu menutup dari hidung, mulut, dan juga dagu. Kemudian juga terkait kerumunan, sebenarnya dari pihak Ancol sudah menyediakan adanya kotak-kotak dari tali seluas 3x3 meter, itu untuk tempat bagi para keluarga misalnya membawa tikar, mereka bisa menggelar di dalam kotak itu. Tapi karena ramai, tidak sedikit juga yang akhirnya menggelar tikar di luar dari kotak itu. Ini juga menyebabkan kemudian keramaian ataupun kerumunan masih banyak terpantau di kawasan Ancol. Selain dari kawasan atau bagian pantai, yang kami juga perhatikan di bagian kafe-kafe ataupun restoran di tepi pantai,
juga cukup ramai, tapi mereka juga menerapkan 50% batas pengunjung. Tadi kami sempat menanyakan kepada pihak Ancol, memang dengan adanya pembatasan jumlah pengunjung ini berpengaruh kepada pendapatan dari pihak restoran misalnya, tapi karena masih antusiasme dari pengunjung masih tinggi, sehingga sejauh ini responnya masih positif, Riko. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Ancol, Jakarta. Berikutnya ada Michael Aryawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Mike, kayaknya susah untuk mencegah warga tidak liburan. Yang penting sekarang adalah protokol kesehatan. Di sana seperti apa? Ya, selamat petang Riko dan saudara. Dari siang hingga petang ini, saat kami melaporkan untuk Anda Riko, kondisi arus lalu lintas di Jalan Malioboro padat merayap. Dan hal ini disebabkan banyaknya kendaraan roda 4 yang berasal dari berbagai daerah memang tumpah di ruas Jalan Malioboro. Dan di jalur pedestrian juga saat ini semakin petang, banyak sekali wisatawan yang datang ke kawasan pedestrian Malioboro untuk memanfaatkan hari kedua di tahun baru 2021. Dan Riko, memang perkiraan bahwa hari kedua ini adalah puncak dari liburan di kawasan Malioboro, di mana besok pagi dimungkinkan banyak sekali wisatawan yang mulai meninggalkan Yogyakarta. Nah, terkait dengan protokol kesehatan, Riko, di kawasan Malioboro, untuk setiap pengunjung yang masuk, mereka dibagi menjadi 2 lajur. Dari jalur utara harus masuk melalui sisi timur, sementara dari jalur selatan harus masuk melalui sisi barat. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan untuk mengurangi kerumunan wisatawan di jalur pedestrian. Dan ketika mereka masuk ke kawasan ini, mereka juga wajib melewati pintu pemeriksaan suhu. Dan untuk mereka yang bersuhu badan 37 derajat Celcius diminta untuk putar balik dan tidak masuk ke kawasan ini. Selain itu, mereka juga dihimbau untuk sesering mungkin mencuci tangan, karena memang di Jalan Malioboro banyak sekali terdapat tempat untuk mencuci tangan. Dan tentu saja, Riko, masker adalah tiket untuk masuk ke kawasan Malioboro. Riko. Baik, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya Cindy Permadi di Ancol, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan.